Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ke pewarnaan peta subbab baru 5.3. Sebuah peta akan sangat mudah dipahami kalau masing-masing daerah yang saling berbatasan mempunyai warna yang berlainan. Suatu masalah yang menarik ialah menentukan banyaknya minimum warna yang harus disediakan agar tujuan tersebut terwujud. Misalnya, untuk mewarnai peta negara tetangga kita, Australia, seperti yang diperlihatkan pada gambar 5.13. Gambarnya ini ya. Pewarnaan peta sama dengan pewarnaan titik-titik graf dari gambar peta tersebut. Sedemikian sehingga tidak ada dua titik yang berdekatan yang mendapat warna yang sama. Dari hal ini, tetangga negara-negara bagiannya dan lautan yang mengelilinginya diwakili oleh titik-titik. Selanjutnya, pasangan titik yang mewakili daerah-daerah yang saling berbatasan dihubungkan dengan suatu sisi. Sehingga model grafnya seperti nampak pada gambar 5.14. Nah, hasilnya ini dari mana? Yuk kita gambar dulu. Tadi dari peta ini kita lihat di situ. Jadi Western Australia kita buat titiknya WA. Northern Territory itu kita singkat NT ya. South Australia SA, Queensland TUHI, New South Wales itu NSW, Victoria itu V, kemudian lautan L, Tasmania itu T ya. Nah, sekarang kita gambar. Coba lihat di WA. WA ini berbatasan dengan NT dan SA. Kita hubungkan. NT dan SA. Terus berbatasan dengan lautan juga. Berarti kita hubungkan dengan laut. Terus kemudian NT sekarang sama Q sama SA. Q dan SA. Kemudian dengan lautan juga ya. Kita hubungkan. Terus kemudian Q-nya dengan NT udah, SA. Kemudian sama NSW. Kemudian sama lautan. Terus kemudian NSW sama SA sama Q sama Victoria. Kemudian Victoria juga sama lautan. Kita hubungkan dengan lautan. Kemudian Victoria sama NSW sudah, SA. Victoria sama SA. Kemudian sama lautan juga.
Kemudian Tasmania hanya sama lautan. Itu ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini adalah graf dari peta ini. Nah, sekarang kita tinggal mewarnai ini. Sama caranya nanti seperti yang contoh-contoh yang lalu ya. Nah, sekarang contoh yang ini dulu. Oleh karena itu, derajat suatu titik mencerminkan banyaknya perbatasan yang mengelilingi daerah yang diwakili titik itu. Jadi rumusan persoalan grafnya adalah mewarnai semua titik graf sedemikian hingga titik-titik yang berhubungan oleh sisi mempunyai warna berbeda satu sama lain. Ya. Nah, terus kemudian jadi dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam pemodelan dengan graf ialah menentukan yang pertama, objek apa yang akan dikonversikan sebagai titik graf. Entah itu peta, entah itu apa ya. Kemudian hubungan apa yang dicerminkan oleh sisi graf, pasangan, titik, apa saja yang harus dihubungkan oleh sisi tadi. Jadi dari peta ini misalnya sebuah peta, ini yang pertama. Langkah pertama ini objek apa, berarti artinya tadi peta. Terus hubungan apa yang dicerminkan sisi graf. Jadi kita titik-titik tadi, terus kemudian dia perbatasan kita cerminkan dengan sisi. Kemudian merumuskan masalah nyata dalam bahasa teori graf. Jadi mungkin nanti dari ini kita warnai warna apa saja nanti kita terapkan di sini. Nah, angka-angka pada gambar 514 menyatakan kemungkinan penempatan warna dan masih ada pula kemungkinan penempatan yang lain dari graf tersebut. Tampak bahwa dengan 4 macam warna kita telah mampu membuat peta Australia sedemikian hingga dua negara bagian yang saling berbatasan dapat dibedakan dengan jelas. Jadi kita lihat yang berhubungan dengan semuanya. Jadi yang berhubungan dengan semuanya kan L. Nah, L ini kita kasih warna yang pertama. Ini warna yang pertama. Ini misalnya pink. Ya. Terus berarti semuanya nggak mungkin kita kasih warna pink karena berhubungan dengan L semuanya. Kemudian kita cari lagi yang mempunyai derajat paling banyak. Jadi misalnya ini kita hitung ya kan, yang SA ini kan agak banyak, ini dia karena dia di tengah-tengah kan 1, 2, 3, 4, 5. SA belum lautan ya, ini masih kurang 6. Kalau lautan kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi derajat lautan kan 7. Kemudian SA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti SA yang nomor 2. Berarti misalnya kita kasih hijau. Ini 2 hijau. Nah, berarti 6. Kalau 6 berarti dia yang tidak berhubungan dengan SA hanya T di sini ya. Jadi T berarti kita bisa kasih warna hijau juga. Nah, sekarang kita lihat lagi. Yang banyak lagi 1, 2, 3, 4 ya. Ini juga 1, 2, 3, 4. Jadi pilih salah satu 4. Misalnya ini NT. NT kita kasih warna coklat misalnya ya. Ini yang ketiga, coklat. Nah, sekarang kita lihat yang
nggak berhubungan dengan NT nih. Dengan NSW, NT kan nggak berhubungan. Maka karena tidak berhubungan, maka SW bisa kita beri warna 3 juga, coklat juga. Ini saya perjelas titiknya. Terus kemudian kita lihat lagi yang di sini 1, 2, 3 ya. Ini ini tadi 4 juga. 1, 2, 3, 4. Ini Q dulu ya. Q kita beri warna oranye ya. Warna yang keempat oranye. Nah, sekarang lihat sama V nggak berhubungan ya. Berarti V di sini kan nggak boleh coklat, nggak boleh hijau, nggak boleh pink. Berarti boleh oranye. V juga oranye. Terus kita lihat lagi Q dengan WA juga tidak terhubung. Maka WA bisa kita kasih warna 4 oranye. Nah, sehingga kita bisa berikan di sini 4 macam warna. Nah, sekarang masuk ke contoh berikutnya 9 ya. Warnai peta pada gambar 15 ini, kemudian tentukan bilangan kromatiknya. Oh ya, ini kalau kita belum ke contoh 9 ya. Ini kalau coba kita warnai, tadi L-nya adalah pink ya. Jadi lautan itu adalah pink. Ini kita warnai. Nih. Terus kemudian SA hijau. SA hijau. Nanti akan kelihatan beda. Kemudian T-nya juga hijau. Terus kemudian kita lihat NT coklat sama NSW juga coklat. Terus kemudian Q-nya orange, WA juga orange, kemudian Victoria juga orange. Nah, terlihat di sini bahwa warna yang daerah untuk yang berdekatan itu akan menghasilkan warna yang berbeda. Jadi tidak ada daerah yang berdekatan itu dengan warna yang sama. Itu ya. Nah, sekarang contoh 9. Warnai peta pada gambar 15, kemudian tentukan bilangan kromatiknya ya. Jadi petanya seperti ini. Nah, ini kalau dibuat gambar, jadi ini udah ada di sini. A berhubungan dengan B, dengan D, dengan E. Jadi kita hubungan. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 titik. Ya, tempatin aja. Kemudian ini kita lihat. A berhubungan dengan B, dengan D, dengan E. Berhubungan dengan B, dengan D, dengan E. Ya. Terus B. B berhubungan dengan A, C, F, E, G. Ini enggak dianggap berhubungan ya, yang G hanya batasan karena hanya 1 titik saja. Jadi B hanya berhubungan dengan C, E, dan F. C, E, dan F. Terus C berarti B sama G. B sama G. Kemudian F dengan B, C, G, E, I. B, C, G, E, I.
ya, B, C, G, E, I. Terus kemudian E dengan D, A, B, F, I, H. D, A, B, F, I, H, semuanya ya, yang E. Terus kemudian H dengan E sama I, kemudian I dengan H, E, F, gitu ya. Nah, menghasilkan bentuk graf seperti ini. Nah, sekarang cara mewarnainya kita urutkan dengan derajat titik. Nah, kita lihat dulu, cari dulu derajat titiknya. Dari gambar ini kita cari derajat titik 11. Derajat titiknya A ya, 1, 2, 3. Ada 3 sisi, berarti 3. Derajat titiknya B 1, 2, 3, 4. Di B 4. C 1, 2, 3. 3. D 1, 2. D 2. Kemudian E 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 6. F 1, 2, 3, 4, 5. 5. G 1, 2. Kemudian H 1, 2. Kemudian I 1, 2, 3. Nah, dari sini kita urutkan yang paling besar. Ternyata yang paling besar adalah E ya. Ini kita buat kayak gini, urutan derajat titik. Kemudian ini derajat titiknya ya. Yang paling besar adalah E itu 6, kita tulis E 6. Kemudian cari lagi, oh ini ada 5, berarti F 5. Kemudian cari lagi, ada lagi 4, yaitu B. Kemudian 3 itu A 3, C juga 3, I juga 3. Terus kemudian cari lagi, selanjutnya 2 D, kemudian G 2, kemudian H 2. Nah, setelah diurutkan kayak gini, kita lihat dari gambar. Untuk mewarnaan titik, maka kita lihat yang berdekatan ya. Titik E berdekatan dengan nih, dari gambar A, B, F, D, H, I ya, ada 6 titik ini. Kemudian titik F, E, B, C, G, I. Nah, terus kemudian titik B, A, E, F, C. Kemudian titik A, D sama D, E, B. Titik A itu B, D, E. B, D, E. Kemudian titik C, B, F, G. Kemudian titik I, kita lihat di sini ini ya. I, H, E, F. Titik E, F, H. Kemudian titik G, F sama C. C dan titik D dulu, maaf. Titik D, A dan E. A dan E. Kemudian titik G, F dan C. Kemudian titik H, E dan I. Nah, sekarang caranya gini. Kita dari titik yang paling berderajat tinggi ya, titik E. Nah, titik E ini kita beri warna tahap 1, artinya dia warna tahap 1. Ini titik E.
kita kasih warna tahap 1. Nah sekarang kita lihat titik E itu berdekatan dengan A, B, D, F, H, I. Berarti yang enggak berdekatan dengan titik F mana? Kita cari. F berdekatan, B berdekatan, A berdekatan. Nah ini C. C kan enggak berdekatan. Ya, maka C bisa kita kasih warna 1 juga. Nih, jadi yang enggak berdekatan adalah titik C. Berarti C 1. Kita kasih warna C1. Terus kita lihat lagi, I berdekatan, D berdekatan, G juga 1. Nah kita lihat G, tadi kan C sudah 1. Ini saya kasih warna sekalian ya. Misalnya katakanlah tadi E adalah 1, kasih biru ya. Terus tadi C sudah 1 juga, biru juga. Nah sekarang kita lihat di sini, G tidak berdekatan dengan E ya, tapi berarti kalau nggak berdekatan dengan E ini kita kasih biru, tetapi C di sini, tapi G berdekatan dengan C, maka G tidak bisa dikasih warna biru gitu. Nah terus H berdekatan dengan E, maka tidak bisa biru. Nah sekarang kita ke tahap yang kedua, itu jelas F kita beri warna yang 2. Misalnya warna 2-nya adalah merah. F ya, ini kasih warna 2 merah. Nah sekarang kita lihat yang berdekatan dengan F, B, C, E, G, I ya. Kita lihat yang enggak berdekatan, B berdekatan, kemudian A tidak berdekatan. Berarti A bisa kita beri warna merah juga. Jadi A merah juga. Ya, karena nggak berdekatan dengan F. A warna merah 2. Terus kemudian lihat lagi C berdekatan dengan F, enggak bisa. Kemudian I juga berdekatan dengan F, enggak bisa warna merah. Kemudian D tidak berdekatan dengan E. Coba lihat nih, D tidak berdekatan dengan E memang, F, tapi dia berdekatan dengan A yang sudah merah, maka D berarti tidak bisa warna merah lagi ya. Kemudian G berdekatan dengan F, berarti jelas nggak bisa. Kemudian H tidak berdekatan dengan F, kita lihat H tidak berdekatan dengan F, berarti H bisa diberi warna merah di situ. Jadi H ini kita kasih warna merah 2 ya. Nah sekarang yang ketiga kita ke B kita kasih warna 3. Kita lihat 3 BB ini A, C, E, F, berarti yang A jelas nggak bisa ya kan. C berdekatan dengan B juga nggak bisa. Kemudian I nggak berdekatan, berarti kita bisa kasih warna yang ketiga I kita kasih warna yang ketiga. 3 misal hijau ya. Jadi
Nah, terus kemudian D dengan A, E, berarti D juga bisa hijau juga, karena tidak berdekatan dengan B, berarti ini bisa hijau. Kemudian G itu tidak berdekatan dengan B, ya, berarti juga bisa hijau. Kemudian H sudah semuanya, sudah kita warnai semuanya, ya. Nah, kita bisa mewarnai di petanya nanti.